Presiden ke-7 RI Joko Widodo tantang Rismon Sianipar untuk melaporkan skripsi miliknya semasa kuliah di Universitas Gadjah Mada UGM. Jokowi mengaku siap melayani dengan baik. Setelah ijazah, skripsi, nanti ada lagi yang mempersoalkan masalah KTP hingga surat tanah. Setidaknya itu pemirsa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo merespons adanya tudingan baru dari Roy Suryo CS berkaitan dengan skripsinya. Setelah sebelumnya seperti yang kita ketahui ini mempersoalkan keabsahan dari ijazah Joko Widodo. Sebenarnya apa yang kemudian ini memotivasi Roy Suryo CS untuk turut mempersoalkan data ataupun juga dokumen pribadi dari Jokowi, dan apakah betul ada aktor di balik ini semua? Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Untuk Anda bersama saya Tiara Harahap. Dan bersama saya Vena Kintan, kita juga akan membahas pemirsa usai Timnas Indonesia membekuk Cina 1-0. Masih ada satu laga lagi di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 yaitu melawan Jepang pada tanggal 10 Juni mendatang. Apakah Jepang ini akan menurunkan tim lapis kedua ketika melawan skuad Garuda? Kami akan bahas lengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda sesaat lagi. Kita awal informasi pertama pemirsa, puluhan balon udara menghiasi langit Desa Notorejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Acara ini sukses menyedot perhatian warga Klaten maupun luar Klaten. Puluhan peserta meramaikan gelaran Festival Balon Udara di Tulungagung. Festival ini digelar untuk memeriahkan HUT Bayangkara ke-79. Selain itu, festival ini juga digelar untuk mengedukasi masyarakat akan bahayanya balon udara liar. Melalui festival ini diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang menerbangkan balon udara liar karena dapat membahayakan masyarakat lainnya. Festival ini juga bisa menjadi ikon wisata baru di Tulungagung. Total ada 39 peserta yang mengikuti festival ini. Tingginya animo masyarakat yang menghadiri Festival Balon Udara membuat Pemkab setempat berencana menggelar kembali kegiatan ini pada bulan November mendatang. Ribuan warga berebut soto ayam gratis dalam acara pembukaan Car Free Day di Klaten, Jawa Tengah. Ya, warga rela berdesak-desakan pemirsa untuk mendapatkan soto ayam gratis dalam acara pembukaan Car Free Day di Jalan Pemuda Klaten, Jawa Tengah. Hanya dalam waktu singkat, soto ayam ludes disantap warga. Salah seorang warga menuturkan harus dorong-dorongan dengan warga lainnya demi mendapatkan satu mangkuk soto ayam dengan tambahan tahu tempe. Penyedia soto ayam mengatakan pengunjung tidak terkontrol saat mengambil soto ayam sehingga saling dorong. Bahkan dirinya sampai ikut terinjak saat melayani pengunjung. Pemerintah setempat menyediakan 1.000 porsi soto ayam gratis dalam pembukaan CFD di Jalan Pemuda setelah sebelumnya CFD di Klaten digelar di Jalan Mayor Kusmanto. Soto ayam dipilih karena merupakan menu yang disukai banyak masyarakat. Total ada sekitar 1.500 pedagang UMKM dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Upaya seorang wanita hamil untuk mengakhiri hidupnya dengan mencoba menceburkan diri ke Kali Ancol menggegerkan warga Pademangan, Jakarta Utara Minggu siang. Beruntung aksi itu berhasil digagalkan setelah keluarga membujuk korban hingga akhirnya bersedia dievakuasi. Inilah Erna, seorang wanita hamil yang diduga mencoba bunuh diri dengan menceburkan diri ke Kali Ancol pada Minggu pagi. Erna merupakan warga kampung Nalo Pademangan.
Aksi nekatnya ini sontak menggegerkan warga. Suami dan adik korban yang mengetahui kejadian itu langsung terjun ke kali berusaha membujuk agar Erna bersedia untuk dievakuasi. Setelah adik dan suami korban membujuknya, akhirnya korban mau dievakuasi dan langsung dibawa ke kediamannya yang tidak jauh dari lokasi. Pemirsa, aksi pembalakan sebesar Rp300.000 terhadap sopir truk yang akan bongkar muatan di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat viral di media sosial. Ya, berbekal video tersebut, polisi berhasil mengamankan 2 pelaku dan menjebloskannya ke penjara. Aksi pembalakan terhadap sopir truk di sekitar Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat viral di media sosial. Tadi 25 bae meureun. Dalam video terlihat 2 pria meminta uang dan menulis kwitansi kepada sopir yang sedang menunggu proses bongkar muat. Para pelaku meminta uang sebesar Rp300.000 per mobil. Menanggapi viralnya video tersebut, tim Resmob Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota langsung bergerak melakukan penyelidikan. Kedua terduga pelaku berinisial AR, 56 tahun, dan DK alias Aldo, 35 tahun, berhasil diamankan petugas. Hari ini 2 orang itu sudah kita amankan dan sedang diperiksa oleh Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota. Demikian. Terima kasih. Barang bukti kwitansi banyak kan tadi ditemukan? Kwitansi ada. Ada beberapa kwitansi yang kita amankan. Namun demikian akan tetap kita dalami dan akan tetap kita lakukan pemeriksaan intensif terkait dengan keterkaitan barang bukti tersebut dengan kedua orang pelaku yang tadi malam sampai hari ini berdasarkan informasi dari masyarakat itu diduga keras sebagai pelaku premanisme. Saat ini kedua pelaku mendegam di balik jeruji besi ruang tahanan Mapolres Tasikmalaya Kota. Penyidik tengah mendalami motif dan kemungkinan adanya jaringan atau pelaku lainnya yang terlibat. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Denden Ahdani, TV One mengabarkan. Pemirsa, bocah SMP yang diduga menjadi korban penculikan orang tak dikenal akhirnya ditemukan pada Sabtu malam. Orang tua korban mengungkapkan anaknya masih mengalami trauma. Ajril, bocah SMP yang sempat dilaporkan hilang karena diduga dibawa orang tak dikenal, akhirnya kembali ke pelukan kedua orang tuanya pada Sabtu malam kemarin. Bocah SMP itu pertama kali ditemukan seorang warga Cibolerang, Kopo, Kota Bandung saat berada di masjid dalam keadaan linglung. Warga pun langsung melaporkan ke petugas kepolisian dan mengantar korban ke rumahnya di Jalan Bima Cicendo, Kota Bandung. Saat ini kondisi korban masih syok atas kejadian mengerikan yang menimpanya. Orang tua korban Kadarsono mengatakan dari keterangan yang baru didapat saat itu anaknya dibawa orang tak dikenal yang bertemu di sebuah minimarket di Jalan Bima, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung pada 3 Juni 2025. Tak lama kemudian korban ditinggal di wilayah Cibolerang, Kopo, Kota Bandung. Ponsel dan ransel milik korban raib. Bisa ditemukan itu, saya itu dapat kebetulan lagi keluar yang menuju ke Polrestabes. Di situ ada seorang warga area Kopo Cibolerang yang memang mengantarkan ke rumah gitu Pak. Cuman karena anak saya masih linglung istilahnya, rumah pun kan nggak tahu di mana gitu. Sampai saat ini anak saya sih mungkin masih sedikit shock gitu Pak.
Dia di depan. Sebelumnya viral sebuah video yang memperlihatkan seorang pelajar SMP N1 Bandung bernama Ajril di kota Bandung, Jawa Barat dilaporkan hilang diduga diculik seorang pria yang mengendarai mobil putih. Korban pun sempat terekam kamera CCTV saat didekati pria tak dikenal ketika berbelanja di sebuah minimarket. Berdasarkan bukti rekaman kamera pengawas, polisi kini telah mengantongi ciri-ciri pelaku dan masih melakukan pencarian. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One, mengabarkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau lokasi tenda pengungsian korban kebakaran Kampung Rawa Indah Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Gubernur Jakarta Pramono Anung didampingi Wali Kota Jakarta Utara meninjau tenda-tenda pengungsian korban kebakaran yang berada di Jalan Duta Harapan Indah, Penjaringan, Jakarta Utara. Sejumlah bangunan atau bantuan mulai dari posko kesehatan, pendidikan hingga pasokan air bersih turut didirikan untuk membantu penyintas kebakaran yang berjumlah 1.900 jiwa di tenda pengungsian saat ini. Pramono meminta kepada dinas untuk berada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk turun langsung membantu para korban kebakaran. Di antaranya membantu mengurus surat-surat berharga warga yang terbakar. Kebakaran hebat terjadi di permukiman padat penduduk Kapuk Muara pada Jumat lalu. Kini para pengungsi masih membutuhkan bantuan logistik. Mereka pun bertahan di tenda dalam kondisi yang memprihatinkan. Kebakaran hebat melanda kawasan permukiman padat penduduk di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara Jumat lalu. Kini hanya tersisa puing-puing saja. Sebanyak 500 rumah semi permanen hangus terbakar rata dengan tanah di atas lahan seluas 3 hektar di Jalan Empang Damai, Rawa Indah. Sekitar 800 kepala keluarga atau kurang lebih 3.200 orang ini terpaksa mengungsi ke tenda pengungsian yang didirikan di sebuah lahan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini pemirsa dari lokasi kebakaran, kami sudah terhubung bersama rekan kami Hafsa Syafira di sana. Selamat malam Hafsa, bagaimana kondisi para korban? Apakah sudah mendapatkan penanganan? Apa saja yang dibutuhkan oleh para korban saat ini? Ya, selamat malam Vena, Tiara dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di posko pengungsian yang mana merupakan korban kebakaran Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dan untuk sampai saat ini sudah sebanyak 16 tenda pengungsian didirikan oleh Dinas Sosial, kemudian juga Kementerian Sosial serta BPBD. Selain daripada itu pemirsa, tadi juga kami melihat bahwa setiap satu tenda ini juga sudah dipasangkan kipas angin yang mana merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh para warga yang langsung ditujukan kepada Pramono Anung yang tadi sempat berkunjung begitu ke posko pengungsian, dan saat ini bisa langsung saja ini kami bertanya kepada salah satu pengungsi di sini. Selamat malam Ibu, dengan Ibu siapa? Sama Ibu Ratmi. Ibu Rahmi, Ibu boleh diceritakan bagaimana awalnya kronologi dari kebakaran kemarin Ibu? Saya kemarin itu cuman kabar dari tetangga aja. Saya kan lagi di rumah tiduran tuh mau masak. Nggak tahu tetangga tuh kebakaran. Ya udah saya kan lihat api tuh udah tinggi. Makanya saya langsung udah nyelamatin diri aja. Yang lain mah nggak diselamatin udah. Bu, untuk situasi di tenda pengungsian begitu ya, tadi kan sempat sudah dipasang kipas angin yang tadinya memang sangat dibutuhkan. Selain daripada kipas angin, kebutuhan lainnya apakah sudah terpenuhi begitu Bu, seperti makanan? Kalau makanan udahlah kayaknya. Iya cukup, cuman air sama itu WC itu. Kenapa itu? Air kurang. Sebentar aja udah habis. Iya. Apa lagi yang? Kayaknya itu aja sih. Iya, air sama MCK itu. Kemudian juga ini tadi ada kasur yang baru juga diberikan begitu ya dari Kementerian Sosial. Ibu bagaimana menanggapinya?
Ya alhamdulillah sih ya Bu, gitu biar nggak pada sakit badannya, soalnya biarpun ada apanya nggak ada alas pada sakit tidurnya. Iya. Semalam bagaimana Bu kondisi penginapan atau pengungsian ini? Semalam itu kan belum ada kasur, belum ada kipas begitu. Bagaimana? Ya gitu pada sakit, empet-empetan lagi tidurnya, dempet-dempetan kan. Iya, terlalu penuh. Jadi ya gimana lah namanya kayak begini lagi musibah, ya udahlah. Pasrah aja. Harapannya Bu untuk bantuan apa lagi nih yang bisa mungkin pemirsa TV One bisa bantu begitu? Ya sembako ya kayaknya yang sebelum perlu memang sih butuh sih ya kan. Kayak yang lainnya kalau makanan mah ya alhamdulillah sih udah terpenuhi lah kayaknya gitu. Makanan, air mah ada lah banyak gitu. Baik, Ibu, kami turut prihatin atas yang terjadi. Silahkan melanjutkan kegiatan Ibu. Ya pemirsa, demikian tadi yang sudah langsung dijelaskan oleh salah satu korban pengungsi yang ada di Kapuk Muara Pengrajinan Jakarta Utara. Memang pemirsa bahwa walaupun banyak bantuan begitu yang sudah menghampiri atau bantuan yang sudah dikirimkan ke pengungsian, namun masih ada beberapa hal yang masih sangat dibutuhkan dan bersifat mendesak, antara lain seperti pakaian, kemudian juga obat-obatan dan alat ibadah yang masih sangat kurang dan sangat dibutuhkan oleh para pengungsi yang ada di sini. Maka dari itu pemirsa, jika Anda ingin mengirimkan bantuan bisa langsung mengirimkan bantuan Anda ke posko pengungsian yang berada di Kapuk Muara Pengrajinan Jakarta Utara, karena bantuan sekecil apapun itu sangat membantu para korban kebakaran yang ada di pengungsian ini. Kembali kepada Anda, Vena dan Tiara. Hafsa Syafira melaporkan langsung dari Kapuk Muara Jakarta Utara. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, apa kabar? Indonesia Malam masih akan kembali ke hadapan Anda dengan informasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM beserta tim melakukan tinjauan udara di sekitar Pulau Gak. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM beserta tim melakukan tinjauan udara di sekitar Pulau Gak. Kegiatan ini untuk memastikan kondisi aktivitas tambang nikel di Pulau Gak. Ya, berikut laporan pantauan udara reporter TV One Brilian Syaheran langsung dari Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan rombongan dari tim ESDM dan juga beberapa instansi seperti dari Antam, kemudian dari PT GAK juga. Yang kemudian sekarang ini kita akan melakukan tinjauan secara langsung ke Pulau Gak dan juga gugusan-gugusan pulau-pulau yang memang menjadi tempat pertambangan di Kabupaten Raja Ampat. Dan saat ini Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sudah memasuki dari tempat duduk. Kemudian sekarang saya hendak masuk juga untuk melihat bagaimana proses peninjauan ini dari atas begitu. Dan nanti kurang lebih perjalanan itu akan sekitar 45 menit dan kita lihat lagi bagaimana observasi dari atas karena ini cukup intens karena ini memang sudah ditunggu-tunggu dan melihat juga belakangan ini sempat terjadi beberapa informasi yang viral juga dan mari kita lihat bagaimana fakta lapangannya begitu. Tim TV One berkesempatan untuk ikut dalam rombongan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melihat langsung kondisi lokasi tambang di Pulau Gak melalui pantauan udara. Selain Menteri SDM Bahlil Lahadalia, tinjauan udara juga diikuti oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno serta pihak perusahaan terkait. Melalui pantauan udara, terlihat beberapa pulau yang belakangan ini disebut-sebut terancam rusak akibat adanya kegiatan pertambangan. Terlihat juga luas lahan Pulau Gak yang tak terlalu besar dibuka untuk pertambangan yang dilakukan oleh PT Gak Nikel. Berdasarkan data yang disampaikan pihak Kementerian SDM, dari total 263 hektar, sebanyak 131 hektar sudah direklamasi dan 59 diantaranya sudah dianggap berhasil direklamasi. Selain itu memang dari pantauan udara tidak terlihat adanya sedimentasi area pesisir. Adapun hasil evaluasi yang akan ditentukan nanti, apakah PT Gak Nikel yang merupakan anak perusahaan PT Antam tersebut akan dapat melanjutkan operasi atau tidak. Dari Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat Daya, Brilian Syaheran, TV One mengabarkan.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Durofik menyatakan tim dari Gakum Kementerian Lingkungan Hidup telah mengunjungi lokasi-lokasi penambangan nikel di kawasan Raja Ampat. Menurut Hanif, tim dari Gakum mendapati adanya salah satu perusahaan yang belum memiliki manajemen lingkungan yang baik dalam kegiatan menambang di Pulau Manuran. Posisi yang dilakukan pemantauan oleh teman-teman di lapangan, jadi mulai memang kelihatannya pelaksanaan kegiatan tambang nikel di PT GAK ini oleh PT GN ini relatif memenuhi kaidah-kaidah tata lingkungan. Artinya bahwa tingkat pencemaran yang nampak oleh mata itu hampir tidak terlalu serius. Artinya kalaupun ada gejala ketidaktaatannya lebih ke minor-minor saja. Tetapi ini dari pandangan mata tentu masih perlu dilakukan kajian-kajian mendalam karena tentu sedimentasi itu sudah menutupi ini permukaan koral. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Jadi sudah saya sampaikan bahwa secara umum semua pulau ini dikelilingi oleh koral. Pada saat dilakukan pengawasan memang ada kejadian settling pond yang jebol dan ini memang menimbulkan pencemaran lingkungan, kekeruan dengan pantai yang cukup tinggi dan ini tentu ada konsekuensi yang harus ditanggung-jawabi oleh perusahaan tersebut. Jadi terlihat memang berbeda dengan PT yang satunya. PT yang ini memang agak beberapa penanganan lingkungannya agak perlu ditingkatkan ya. Jadi termasuk manajemen lingkungannya belum dia miliki sehingga kondisi lingkungannya tidak terlalu baik untuk yang berada di PT ASP ini di Pulau Manuran. Jadi Pulau Manuran ini pulau yang ada di atas tadi, di bagian utara dari kepulauan yang gede, Wagyu, ini posisinya seperti ini. Jadi ini sudah dikasih juga, sudah diberikan papan penyegelan oleh dari teman-teman penegakan hukum. Next. Kita beralih kabar lainnya, pemirsa. Hari Tasyrik kedua, jutaan jemaah haji dari seluruh dunia memadati lokasi Jumarat di Mina, Arab Saudi. Jutaan jemaah haji dari seluruh dunia kembali tumpah ruah datang ke Jumarat Mina, Arab Saudi untuk melempar jumroh. Jutaan jemaah haji ini sengaja melempar jumroh di pagi hari untuk menghindari terik matahari. Meski jemaah haji Indonesia didominasi jemaah lansia, mereka tetap bersemangat untuk menunaikan lempar jumroh. Jemaah haji Indonesia mendominasi nafar awal pada hari tasyrik kedua. Ya, kita akan langsung perbarui informasi langsung dari Arab Saudi, pemirsa, bersama rekan kami Senida Aditya yang sudah berada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa jalannya lempar jumroh hari ini yang berlangsung di sana, Senida? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang setelah melaksanakan wukuf di Arafah dan mabit di Musdalifah, jemaah kemudian di Mina memulai rangkaian lempar jumroh sejak tanggal 10 Zulhijjah dan akan berlangsung hingga 13 Zulhijjah atau 9 Juni 2025 besok. Bagi jemaah memang ada dua pilihan dan jemaah ini, ada yang memilih untuk nafar awal yang akan menuju ke hotel di Makkah mulai pagi tadi hingga sebelum matahari terbenam atau tanggal 12 Zulhijjah. Sedangkan ada juga jemaah yang memilih nafar sani. Ini nantinya mereka akan bergerak dari Mina menuju Makkah pada tanggal pagi hari 13 Zulhijjah atau 9 Juni 2025. Dan memang sementara itu Kementerian Agama menegaskan bahwa seluruh pelayanan di Mina tetap akan tersedia hingga 13 Zulhijjah, baik itu layanan tenda dan konsumsi secara maksimal. Artinya jemaah nanti yang memilih nafar sani tidak perlu khawatir karena pemerintah telah menyiapkan skema pelayanan yang merata sesuai dengan pilihan ibadah masing-masing. Sementara itu juga Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Hilman Latif mengimbau agar jemaah yang memilih nafar awal tidak tergesa-gesa melaksanakan tawaf ifadah sa'i maupun tahalul lahir, terutama bagi yang
tidak masuk kloter awal untuk pulang ke Indonesia, karena kondisi di Mekah ini tentunya akan sangat padat, mengingat banyak negara-negara lain juga banyak yang melakukan nafar awal, dan perjalanan bus sendiri cenderung lambat ya, karena bus sholawat ini akan beroperasi mulai tanggal 10 Juni atau 14 Zulhijjah seperti itu, dan layanan ini memang bus sholawat ini sempat dihentikan sejak 1 Juni untuk mendukung puncak ibadah di Arafah, dan bis-bis memang digunakan untuk menaikkan jemaah dari Mekah menuju Arafah. Dan mungkin nanti dengan kembalinya beroperasinya bus sholawat, jemaah juga sudah selesai melempar jumroh bisa lebih mudah menuju Masjidil Haram untuk menyelesaikan tawaf ibadah seperti itu. Dan Kementerian Agama juga terus mengingatkan jemaah untuk menjaga kelompok, mengikuti arahan para petugas dan selalu mengutamakan keselamatan. Demikian ya. Baik, terima kasih Senida Aditya melaporkan langsung dari Mina, Arab Saudi. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo ini menantang Rismon Sianipar untuk melaporkan skripsi miliknya semasa kuliah di Universitas Gadjah Mada. Informasi tersebut akan kami hadirkan dalam dialog di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Setelah ijazahnya dipersoalkan, kini Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mendapatkan serangan lagi soal skripsinya. Kali ini, Rismon Sianipar, salah seorang yang pernah menyoalkan ijazah Jokowi, kini mengotak-atik skripsi Jokowi di Universitas Gadjah Mada. Namun reaksi Jokowi terlihat santai saat awak media mengkonfirmasi Jokowi ke kediamannya. Menurut Jokowi, setelah ijazah, skripsi, bisa saja hal-hal lain dipersoalkan, seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, bahkan sertifikat tanah rumah. Dilaporkan saja setelah ijazah, nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan, setelah itu KK-nya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani dengan baik. Ya, semakin panjang ya nampaknya, betul kata Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, ini nampaknya setelah ijazah, skripsi, setelah ini kita nggak tahu apakah KTP, kemudian juga SIM, bahkan surat tanah ini juga akan dipersoalkan begitu. Kita akan langsung bahas pemirsa dengan narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Pada malam hari ini sudah ada Bang Andi Aswan yang merupakan Wakil Ketua Umum Jokomania. Selamat malam Bang Andi. Malam Mbak Tiara, malam pemirsa TV One, sehat-sehat ya? Selalu. Alhamdulillah, baik, di sebelahnya sudah ada Prof. Swaib Amiruddin yang merupakan Guru Besar Ilmu Politik dari Untirta. Selamat malam Prof. Swaib. Terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Mungkin saya ke Bang Andi terlebih dahulu. Bang Andi, sebelum saya masuk ke persoalan skripsi ya, tudingan baru dari Roy Suryo CS ini. Saya mau tahu update dari pelaporan Pak Jokowi terhadap Roy Suryo CS berkaitan dengan pencemaran nama baik. Ini sudah sampai mana? Ya, kalau udah sampai mana yang mengetahui itu adalah tim hukum beliau ya. Tapi itu terus berjalan ya. Jadi jelas Polda Metro Jaya ini sedang mengumpulkan bukti-bukti, kan sudah 29 orang yang diperiksa. Betul. Kemungkinan juga nanti akan bertambah kalau diperlukan. Dan juga bukti-bukti yang mendukung itu memperkuat kembali misalnya ya. Bukti-bukti yang sudah diterima dari Puslapor gitu kan. Nah, ini nanti akan dikumpulkan dan diamati cermat oleh para penyidik ya. Dan segeralah kita berharap dapat dinaikkan dalam tahap penyidikan gitu. Jadi ada tersangkanya gitu loh. Sekarang kan dia mengatakan nggak punya tersangka ini kan. Baru kita dipanggil-panggil aja kan begitu. Kan ibarat seperti menantang gitu mereka itu. Ya kita lihat aja Mbak Tiara nanti. Baik, selesai permasalahan ijazah sekalipun belum 100% ya sebenarnya Bang ya. Ini masih kemudian ini menjadi polemik.
dari pihak kepolisian sudah menyebutkan sebenarnya itu ijazah Pak Jokowi adalah asli, begitu muncul lagi tudingan berkaitan dengan skripsi yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Anda sendiri melihat sebenarnya kenapa sih harus ada tudingan ini setelah yang kemarin sebenarnya sudah dikatakan sudah hampir selesai permasalahannya. Publik sudah adem ayem, kenapa harus ada permasalahan lagi? Ya ini kayak kita main bola ini udah istilahnya 3-0 ini sudah kan. Artinya puslapor udah matain itu identik kan itu asli lah ya. Ya 1-0 ya kan. UGM mengatakan ini asli 2-0 ya kan. Ya 3-0 ya dari teman-temannya Pak Jokowi ya. Juga dari foto-foto yang diberikan kepada puslapor dan sebagainya kan itu udah menjelaskan untuk itu. Nah sekarang dicari nih, wah apalagi nih kira-kira kan begitu. Yang dia cari adalah ya udah coba ulak-ulik itu skripsi. Maksudnya kemana nih Abang kalau nangkep? Kenapa harus skripsi dikulik-kulik lagi? Buying time lah menurut saya. Ya kan, ini kan udah nanti hampir selesai gitu kan. Wah diperpanjang lagi nih, kayak buying time gitu loh. Ya artinya ada dalam diri mereka itu, wah ini sudah resah nih, sudah was-was nih semua, ya kan? Buying time goalsnya nanti maunya apa? Ya buying time ya akan panjang nih permainan, episodenya akan bertambah gitu loh. Tujuannya? Ya tujuannya ya itulah. Kita mesti melihat nih apa sih sebetulnya maksud dan tujuan mereka. Kalau kita tanya mereka nggak tahu maksud tujuan itu sebetulnya. Yang saya khawatirkan ada dalangnya di belakang yang bisa mengatur itu gitu. Oke, kita tahan. Nanti kita akan masuk ke siapa sebenarnya aktor yang diduga berada di balik ini semua begitu ya, Bang Andrea. Saya ke Prof. Soe. Kalau Anda melihat komunikasi politik yang saat ini sedang dibangun, mulai menyasar data pribadi dari Presiden ke-7, Pak Jokowi begitu ya. Ini apa sebenarnya maksud dari ini semua, Prof? Ya ini sebenarnya memperpanjang situasi dan kondisi aja ya. Sepakat berarti ya tadi ya? Ya saya sepakat dengan Bang Di tadi ya. Jadi memang kalau misalnya ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin melakukan salah satu penggiringan opini, maka itu pasti secara kalkulasi sosiologisnya ada tahapan-tahapan. Ya mungkin kalau kita bicara ijazah ini kan tahapan terakhir dari sebuah proses pendidikan. Ijazah kan semua orang yang sarjana dapat ijazah. Tapi ternyata sekarang masuk di fase kedua. Fase kedua itu sebelum dapat ijazah ternyata ada sidang skripsi, gitu ya. Nah mungkin ada rangkaian di sini. Jadi kalau misalnya ini sekarang di otak-atik lagi skripsi beliau, ini kan sebenarnya sederhana sekali kan gitu ya. Pertama sudah dikatakan bahwa Pak Jokowi sudah selesai dalam proses pendidikan. Kemudian mungkin yang harus didorong adalah apakah pembimbingnya saat itu tahu ya kan gitu bahwa Pak Jokowi sudah sidang dan sudah di ACC, kan begitu ya sebenarnya ya. Gitu. Nah, kalau misalnya orangnya sudah diwisuda, apalagi di yudisium, itu pasti secara otomatis dia sudah melalui proses bimbingan dan juga sidang. Yang gitu, kalau kita otak-atiknya. Nah, berkaitan dengan apakah skripsi ini dianggap ada masalah, ya menurut yang melaporkan ada masalah sebenarnya kan gitu ya, ada masalah. Tetapi yang ingin saya garis bawahi di sini, ketika kita ingin menggiring sebuah opini ini, ya sebenarnya jangan di luar panggung sebenarnya, jangan di luar kampus. Ya harusnya opini ini dimasukkan dalam kampus, kemudian didesain dengan baik. Apakah betul skripsi beliau itu dinyatakan ada hal di luar daripada ketentuan yang ada. Nah kalau misalnya ada ketentuan yang ada di luar dari itu, maka pasti ada hal-hal yang mungkin yang itu harus bisa dipersoalkan. Kayak gitu. Ini kan masalahnya digiring keluar, lalu dipersoalkan di luar. Ini masalah kampus digiring keluar. Masalah jadi pasti, kampus digiring keluar, seharusnya di dalam begitu ya. Harusnya di dalam. Nah ketika ini sudah terjadi seperti yang kita lihat sekarang, berada di luar kampus begitu ya Prof ya. Dengan narasi-narasi yang sudah ada, sebenarnya apa yang ingin dibangun? Kalau melihat komunikasi politik. Keresahan masyarakat. Ya bayangkan keresahan perguruan tinggi resah. Ya, kemudian juga Pak Jokowi resah dan keluarganya tentunya. Kelompok-kelompok yang ada di lingkaran Pak Jokowi juga resah. Mungkin juga kelompok yang melaporkan juga sekarang juga mungkin akan menghadapi situasi juga ada keresahan di situ. Kan gitu ya, ada keresahan-keresahan yang dialami juga semua kelompok ini. Nah, kalau menurut saya kalau keresahan ini diperbesar terus, harusnya pendekatan struktural yang harus digunakan. Ya, jangan dibangun opininya di luar karena masyarakat itu kalau misalnya membaca pasti dia anggap bahwa kalau berulang-ulang kali dibaca dalam teori sosiologi mengatakan ada namanya lembaga sosial, maka itu akan terlembagakan seolah-olah itu menjadi benar. Gitu masalahnya kan gitu. Padahal ini pertarungannya kan di struktural, bukan di kultural, bukan di luar. Nah, saya sih berharap
persoalan ini bagi yang melaporkan maupun yang terlaporkan harusnya mungkin masuk di dalam ranah birokrasi kampus. Ya, karena yang bisa menyelesaikan persoalan ini kan birokrasi kampus, bukan opini publik kan gitu. Karena kalau opini digiring kemana-mana, bukan cuma opini yang di masyarakat Indonesia, mungkin juga bisa di luar ya akan mengkonsumsi karena media sosial kita kan berkembang terus-menerus gitu loh, gitu Mbak. Oke, baik. Tapi kan kalau dari UGM sendiri, kalau kita bawa lagi ke dalam ya, sebenarnya Prof ini kan UGM juga sudah menyebutkan bahwa ijazah Pak Jokowi ini adalah asli begitu ya. Ya, ijazah itu kan ujung ya, ujung dari sebuah proses pendidikan. Nah sekarang kan yang dipersoalkan lagi adalah proses untuk mendapatkan ijazah. Ya kan gitu, bisa saja nanti selesai skripsi mungkin juga absensi juga akan didorong kan gitu. Apakah betul beliau masuk kuliah apa tidak kan gitu lah misalnya. Baik, kalau toh seperti yang dikatakan oleh Prof Sohaib tadi, yang ingin dibangun ini sebenarnya hanya keresahan saja atau mungkin mentok-mentok ingin menjatuhkan citra dari Pak Jokowi. Kenapa baru dilakukan saat ini Prof, bukan pada saat menjabat dulu sebagai presiden? Nah itu Bang Adi yang bisa jawab, tapi mungkin ada 2 poin yang saya ingin lihat di sini ya. Yang pertama, Pak Jokowi adalah termasuk orang yang pernah berkuasa selama 10 tahun. Dan beliau itu juga punya secara barisan kultural sangat kuat ya. Ada Jokowi mania, kemudian ada Projo, kemudian ada simpatisan beliau yang saya kira sekarang masih solid. Kan gitu ya. Jadi dianggap ini kayaknya masih kuat nih posisinya. Kan gitu. Nah coba kita lihat sekarang ini dengan penggiringan opini yang sangat kuat, juga kan kelompok-kelompok beliau juga mulai muncul kan sekarang ini, mulai muncul untuk melakukan pembelaan, tanda kutip ya. Pembelaan dalam hal ini bukan sekedar untuk membela mati-matian bahwa hitam putih, tapi dalam hal ini membela kemanusiaannya yang dibela. Bahwa semua manusia secara hak asasi itu penting dibela. Nah Pak Jokowi sekarang mungkin pada masa duduk di pemerintahan ada 2 yang kuat di sana. Beliau kuat di strukturalnya dan kuat di barisan kulturalnya. Jadi mungkin sekarang ini sudah kembali ke masyarakat. Kayaknya ini tinggal berhadapan dengan masyarakat kulturalnya Pak Jokowi. Yang sekarang kita lihat tiap hari kan gitu ya. Tiap hari kita lihat bahwa barisan-barisan kulturalnya beliau yang datang membela kemanusiaannya kalau saya melihat di sini, bukan masalah kasusnya yang dibela, tapi bicara hak asasi, bicara prinsip-prinsip kemanusiaan bahwa semua warga negara punya hak yang sama dalam hal pembelaan secara kemanusiaan gitu. Saya kira itu yang dari saya lihat. Oke, Bang Adi, mungkin bisa ditambahkan kenapa baru sekarang ini dipersoalkan padahal 2 periode Pak Jokowi ini menjabat sebagai presiden. Seharusnya kalau ingin menjatuhkan citra atau ada tujuan tertentu dari dulu juga bisa sebenarnya. Enggak, ini sudah 3 tahun yang lalu sebelumnya terjadi itu. Ya kan ada Bambang Tri ya, yang akhirnya kan masuk dia di Bui juga kan, di penjara juga. Dan ini kelanjutan ini. Gitu Ini kelanjutan karena apa? Mereka melihat bahwa Pak Jokowi pada saat aja menjabat dia tuh tidak effort terus ya untuk bisa ini kan. Tapi pada saat ini sebagai warga negara biasa ya masih digitukan juga gitu. Padahal sebetulnya dia tidak akan melaporkan itu kalau misalnya mereka itu ya lebih lebih gentle kayak gitu ya. Kalau dia mau ketemu silaturahmi bagus, jangan menggeruduk. Kalau menggeruduk, bagaimana UGM digeruduk ya? Datang ke Solo pun juga udah kayak teriak-teriak begitu. Itu kan seperti apa gitu loh ya kan. Nah, jadi proses ini sebetulnya ya ini terkait juga ketika beliau menjabat ya ada organisasi dibubarkan beliau, ya kan? Ya kemudian ya adalah mantan-mantan yang menteri-menteri yang dipecat oleh beliau juga sakit hati kan? Kemudian ada oligarki hitam yang kehilangan juga mata pencarian maupun periuk-periuk ekonominya kan? Yang ketiga adalah ya itulah yang kalah dalam kontestasi ya pada pilpres itu. Ya itu juga mereka merasa ya ini kurang nggak puas lah untuk itu. Nah, ini disisit gitu kan. Ini adalah saatnya saya balas dendam lah istilahnya quote unquote ya. Kayak seperti begitu gitu loh. Sebentar, berarti artinya pihak-pihak yang tadi Anda sebutkan ini baru dugaankah atau memang dari pihak Pak Jokowi atau dari Jokowi mania sendiri sudah mengantongi sebenarnya bukti-bukti tersebut. Tapi ditahan ya Bang ya, usai jeda kita akan kembali sesaat lagi untuk Anda pemirsa.
Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kita akan lanjutkan dialog pada malam hari ini. Saya akan langsung ke Bang Andi. Bang Andi tadi sudah menyebutkan sejumlah pihak yang diduga begitu ya Bang ya. Ini menjadi dalang di balik ini semua. Tapi sebenarnya ini tuh lebih ke ada segerombolan pihak yang kemudian sengaja melakukan penyerangan tanda kutip, atau memang agenda untuk kemudian bisa dikatakan tetap berada di dalam pemerintahan begitu Bang Andi? Wah, ini menarik juga ini. Iya. Ya, kalau yang terjadi, kalau kita lihat itu, ya kita ikuti aja lah prosedur untuk itu ya, apa yang ada gitu kan. Kalau misalnya saya sebutkan tadi 3 itu, ya itulah yang terjadi gitu loh. Waktu zaman Pak Jokowi aja, Presiden sudah digoreng-goreng, kemudian setelah selesai pun makin kencang dia goreng-gorengannya itu. Jadi yang kalau kita lihat udahlah, dipercepat aja ini proses ya, biar terang benderang. Kalau dia mau melaporkan yang namanya skripsinya, buat LP baru, Bang Rismon itu. Sudah mengantongi bukti-bukti juga untuk menjawab kalau dan dia mengatakan dia ya? mau laporkan aja. Orang Pak Jokowinya santai-santai aja. Ya, kalau kita bilang orang Betawi ini, lu jual, aneh beli. Kan begitu istilahnya kan. Tapi artinya Pak Jokowi sekarang artinya sudah tahu dong sebenarnya ini isunya dari siapa begitu yang menghembuskan? Sudah tahu, pasti beliau tahu untuk itu. Tapi kan beliau kan negarawan, ya kan. Beliau melihat situasi ini bagaimana ya dihadapi oleh beliau sendiri, kan begitu. Termasuk Jokowi mania sendiri juga tahu berarti. Ya kita ini adalah mendukung yang benar-benar, yang mendukung kebenaran itu. Dan kita melihat bahwa itu adalah benar gitu loh. Ya gampang saja. Tadi kan ijazah, sekarang mau ganti dengan skripsi. Nanti dia ganti dengan buku pernikahan Pak Jokowi. Ya, nanti lagi suratannya Pak Jokowi. Kan kayak begitu itu. Itu udah nyasar kemana-mana. Itu kita bisa menebak bahwa dia itu dalam diri mereka ini ya sudah rada resah gitu loh. Waduh, gue bisa terpidana nih nantinya kayak begitu kan. Ya, tadi intinya adalah yuk kita dukung penuh apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam penyelidikan ini, nanti meningkat jadi penyidikan, kemudian jadi proses justisinya kan, langsung di pengadilan terbuka lah semua. Kalau dia minta mereka mau ya pemeriksaan secara terbuka, silakan saja diajukan ke Polda Metro Jaya. Saya rasa itu akan diterima. Tapi seperti yang tadi dikatakan oleh Prof. Waib begitu ya. Ini kan isu yang terus digaungkan, isu yang digoreng terus-menerus ini bisa mengubah persepsi ini menjadi seolah-olah benar begitu Bang. Ini bukannya merugikan Pak Jokowi. Nah, ini kan post-truth ini semuanya apa yang dikatakan bohong itu ya. Palsu. Ya tukang nasi uduk, ya tukang gorengan. Kalau kita tanya, ijazah Pak Jokowi apa? Palsu. Dia tahu nggak? Kan nggak tahu. Karena apa? Itulah kekuatan dari medsos itu. Dan ini kekuatan itu mereka itu kekuatan itu. Dia hajar terus itu. Ya, bagaimana merubah opini publik? Ya, apa yang dikatakan Pak Prof tadi untuk membuat kegaduhan di negeri ini. Ini masalahnya ini. Dan tugas kita adalah memberikan informasi yang balance kepada masyarakat. Ya. Kenapa nggak ditunjukin sekalian Bang? Ini Jokowi ijazah Jokowi asli ataupun juga skripsi yang asli begitu? Kita tunjukin aja begini. Mereka akan cari-cari. Itu gambarnya tuh nggak ada tuh stempelnya gitu. Ya fotonya hitam tuh stempelnya nggak ada. Wah ini foto kedua nih tempelan ini misal. Kan akan begitu. Dia akan mencari-cari lah. Ya. Akan mencari-cari bagaimana ini bisa jadikan pintu masuk untuk menjatuhkan Jokowi. Saya ke Prof. Ini kalau melihat tipikalnya orang Indonesia begitu ya Prof ya. Ini kan nampaknya suka sekali dengan isu-isu yang seperti ini. Ada yang terzolimi, kemudian ada pihak-pihak yang kemudian itu nyecer isu atau menggoreng isu ini sendiri. Apa yang bisa didapatkan oleh Pak Jokowi dengan adanya isu ini? Apakah ada keuntungan atau dampak tertentu yang bisa didapatkan, kepercayaan masyarakat misalnya? Sebenarnya gini Mbak. Kalau isu ini, kalau kita bicara keuntungan, ya pasti yang untung adalah orang yang menghembuskan isu ini, lalu mendapatkan pendukung yang banyak, itu yang menang. Ya sebenarnya gitu ya, kalau kita kalkulasi opini. Tapi saya melihat bahwa dalam konteks ini Pak Jokowi merasa memang selalu mengatakan bahwa saya direndahkan, ya. Tetapi kalau menurut saya Pak Jokowi tidak pernah merasa bahwa ini hal yang betul-betul menjatuhkan martabatnya, tapi tidak pernah melawan, ya. Tidak pernah melawan di sini. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa apakah dengan kegaduhan sekarang ini, apakah masyarakat ini akan memberikan empati? Ya memang masyarakat kita suka begitu. Kalau misalnya menikmati itu ya Prof ya? Oh ternyata biasanya
ketika sudah terbukti ternyata tidak terjadi, nah itu baru muncul rasa empati yang muncul di sana. Masyarakat kita biasanya begitu. Nah kalau misalnya dalam situasi ini kan terlalu politis ya, ini kalau saya melihat politisnya, kalau misalnya secara politis dibawa ke empati masyarakat, kayaknya agak sulit. Tapi kalau kita mengatakan bahwa ada empati kepada kelompok-kelompoknya sendiri, komunitas-komunitasnya mungkin itu terjadi. Nah empati yang muncul sekarang ini sebenarnya kan sudah ada kelompok-kelompok dari Pak Jokowi kan, datang menyampaikan bahwa kami pasang badan berkaitan dengan isu yang terjadi pada Pak Jokowi. Nah isu sekarang ini kan, ya itulah saya setuju dengan Mbak Nita, sudah ditunjukkan ternyata dia mencari lagi yang lain, kan gitu ya. Nah saya kira tetap cari celah untuk salahnya Pak Jokowi begitu. Ya, pertama salahnya dicari, yang kedua momentumnya untuk bagaimana memperpanjang skenario sinetron ini. Ya kan gitu. Kita nggak tahu ini kira-kira berapa episode ya. Berapa episode dan mungkin bisa terjadi beberapa bulan lagi ke depan. Kan gitu. Nah saya setuju dengan Mbak Andi tadi, mungkin ada by design yang orang-orang yang akan mengambil keuntungan di negara kita ini, tanda petik ya saya menyebut begitu, baru stop di sana. Kan gitu ya, ada satu target yang ingin dia capai, ada satu target yang ingin dia lumpuhkan kalau bahasa harinya ya. Nah disitulah baru dia mengambil keuntungan itu. Nah kalau dia sudah ambil keuntungan, mungkin opininya bukan lagi opini Pak Jokowi, mungkin opini yang lain lagi harus dibangun, bisa saja terjadi begitu ya. Kan namanya penggiringan opini itu, kalau sudah terjadi targetnya, maka masyarakat digiring lagi kembali ke opini-opini yang menurut masyarakat, ini kayaknya cocok nih, yang dikonsumsi sekalipun secara Pak Jokowi luas gitu. Sudah lengser ya? Sebagai presiden, Prof. Suhaib. Ya, walaupun sudah lengser, justru sudah lengsernya sekarang ini dianggap secara struktur, beliau tidak kuat lagi. Tetapi kita harus lihat bahwa Pak Jokowi punya barisan-barisan kultural itu. Nah barisan-barisan kultural ini muncul rasa empatinya kepada Pak Jokowi hari ini kalau menurut saya. Karena muncul rasa empati, kemudian secara muncul itu maka membela secara kemanusiaannya. Saya kira bukan dibela tentang hukumnya Pak Jokowi, tapi kemanusiaannya, prinsip-prinsip kemanusiaan, hak-haknya kan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bicara hukumnya kan tinggal kepada Polda Metro Jaya sudah melakukan itu, kemudian akan dibawa ke pengadilan, itu kan bicara hukumnya ya. Ini masalah kemanusiaannya ini, kok digiring terus nih? Ini beliau sudah selesai jadi presiden, harusnya istirahat, kok digiring opininya kan gitu loh. Nah, inilah yang harus dilihat, apa sih sebenarnya yang terjadi, tiba-tiba muncul kelompok-kelompok tertentu, tanda petik ini, yang mempermasalahkan berkaitan dengan ijazah, skripsi, dan macam-macam berkaitan dengan Pak Jokowi itu. Nah kalau kita tanya siapa yang bisa menjawab, ya kembali kepada yang memperkarakan itu, yang membawa masalah itu gitu. Kalau kita lihat kan ini Pak Jokowi menanggapinya dengan santai begitu ya Prof. Suhaib ya. Kalau tadi menyimak apa yang sudah dijelaskan oleh Prof, sebenarnya yang mendapatkan dampak positif ini justru mereka yang kemudian melemparkan isu. Tapi dengan jawaban santai dari Pak Jokowi ini, apa komunikasi politik yang kemudian ini akan sengaja dibangun atau dibentuk? Pak Jokowi, kalau saya lihat secara sosiologis, beliau itu sudah merasa bahwa sudahlah saya ini bapak bangsa, ya kan, mau menampakkan itu, mau menampakkan kepada semua elemen bangsa bahwa ketika ada persoalan yang kita dihadapi, maka kalau itu tidak tidak mengarah ke hal-hal yang sangat prinsipil ya, dan ya walaupun juga mengarah kepada prinsipil sekali karena ijazah kan gitu, tapi beliau menanggapi bahwa kita harus membangun negeri ini secara bersama-sama kan gitu ya. Kita harus menampakkan di negara kita bahwa kita punya nilai-nilai, ya punya semacam etika kan gitu. Ya mungkin beliau menampakkan hal itu tidak emosional, sehingga orang-orang yang akan memperkarakan lagi berikutnya bukan lagi emosional yang dibangun, tapi mungkin bisa rasa udahlah selesai sampai di sini gitu, karena Pak Jokowi juga menanggapinya tidak terlalu tidak terlalu serius gitu. Nah biasanya kan gitu. Jadi kalau opini dibangun kemudian tidak ditanggapi secara serius, itu masyarakat juga akan melihat ini ternyata nggak ada reaksi nih. Nah ini sekarang ini reaksinya semakin menggeliat lagi karena masuk di barisan otak-atik skripsi itu kan gitu. Nah, tapi Anda melihat tetap ada kekhawatiran dari Pak Jokowi? Saya sih pasti ada kekhawatiran dalam tataran bahwa pertama nama baik pastilah ya. Ya, yang kedua mungkin keluarganya juga merasa, waduh ini keluarga saya tidak enak nih. Mungkin di masyarakat akan diperlakukan sesuai dengan opini yang ada. Ya, tapi saya rasa ya mudah-mudahan sih opini tidak terlalu lama gitu lagi ya. Tidak agak cepat gitu ya selesai, dan juga kita kembali bahwa Pak Jokowi dikembalikan juga prinsip-prinsip kemanusiaannya kan gitu ya. Dan saya rasa bahwa opini yang dibangun saat ini kalau menurut saya ini episode yang
hampir kita tidak bisa baca selesainya kapan. Oke. Masih panjang nih ya berarti panjang, Prof ya panjang ini, ya? panjang masih panjang. Drama Korea. Drama Korea. Jadi Bang Andi, betul ya berarti Pak Jokowi ini sebenarnya di balik santainya ini sebenarnya juga khawatir juga berkaitan dengan citra itu tadi dan juga reputasi sebagai mantan presiden begitu. Ya, tentu saja kalau kita ini sebagai manusia ya, kita tidak terlepas lah dari rasa-rasa seperti itu. Ya. Terutama kan apalagi beliau dengan mempunyai cucu-cucu beliau gitu kan. Ya itu pasti ada pengaruh secara manusiawi itu. Tapi beliau itu bukan orang yang pantang takut menghadapi semuanya itu, tidak. Beliau itu kan hadapi. Ya kan, apapun pun dia akan hadapi untuk itu. Karena yang penting bagi beliau itu adalah bahwa negara ini ya jangan sampai ya dibuatkan opini-opini ini yang merusak persatuan dan kesatuan Indonesia ini. Ya biar bagaimanapun banyaklah dari luar itu yang ingin melihat Indonesia ini terpecah-pecah gitu. Ya. Tapi kan kita kuat di bawah di bawah Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika dan Garuda Pancasila. Mungkin tidak sih Bang Andi, tapi ini tuh isu ini dikelola begitu ya oleh baik itu Jokowi Mania atau Projo dan lain sebagainya untuk menaikkan popularitas dari Pak Jokowi. Ini kan pemikiran-pemikiran sesat itu seperti itu. Jadi nggak ada itu ya? Nggak ada untuk itu kan. Kita kan juga bagaimana kita turun untuk bisa membuktikan kepada masyarakat Indonesia apa yang dilakukan oleh mereka itu Roy Suryo dan CS itu adalah fitnah ya. Kita harus berikan informasi yang seimbang kepada masyarakat. Masalahnya ini opini yang dibentuk ini adalah opini negatif gitu loh. Ya benar kata Pak Prof, saya bilang post-truth ini ya apa yang dikatakan kalau dibilang itu palsu. Nah itu tadi semuanya jadi palsu padahal itu asli. Karena sejak Pak Jokowi lengser ini nampaknya terus dibahas sampai bulan Juni ini loh Bang Andi. Ya jadi kalau kita apakah ini memang sengaja dipelihara atau seperti apa isu ini? Kan pertanyaannya ke sana akhirnya. Kalau kita lihat apakah dipelihara ya itu bukan kita dipelihara ya. Isunya ya, jadi isu ini kan bergerak terus kalau mereka terus kan yang nggak percaya ya kan. Kalau misalnya apakah dia akan membuat branding Pak Jokowi? Ya enggak lah ya. Beliau sudah lengser aja masih banyak orang yang datang ibu-ibu dari seluruh daerah. Itu tidak diorkestrasi loh, enggak. Itu datang sendiri loh. Baik. Untuk itu. Anda melihatnya seperti apa Prof Sohaib? Ini nampaknya juga tidak terlepas dari popularitasnya Pak Jokowi juga yang turut naik dengan isu-isu yang kemudian ini dibahas terus-menerus sampai bulan Juni ini. Iya. Ya, apakah betul. Ini juga komunikasi politik yang sengaja dibentuk, dibangun, atau bagaimana? Ya sebenarnya kalau kita baca media ya, kan semakin sering dinaikkan kan semakin naik ratingnya dan semakin dikenal. Masalah negatif apa positif itu soal lain, yang penting kan naik. Nah persoalannya sekarang adalah kita kembali kepada prinsip-prinsip bahwa negara kita ini dikelola dengan nilai ya. Ini kan isu tentang ijazah palsu dan mantan presiden juga kan berat sekali kan gitu, ya kan gitu berat sekali isunya kan gitu. Dan saya kira kalau hal yang ini dikembangkan terus, khawatirnya ke depan ini akan merusak citra di perguruan tinggi nanti, ya kan gitu. Jangan-jangan, oh kamu ijazahmu palsu apa enggak gitu? Itu bisa terjadi begitu kan gitu ya. Nah, apakah ini keuntungan Pak Jokowi? Kalau menurut saya sih, ya kalau di media sosial ya mungkin naik. Tetapi dalam opini di masyarakat, ini seolah-olah bahwa ini Pak Jokowi ada hal yang dilakukan di luar daripada ketentuan, tanda petik ya, proses pendidikan dengan ijazah palsu itu. Nah ini yang khawatir itu yang tergiring, bukan masalah popularitasnya yang diambil kan gitu ya. Ya ini tergantung dari masyarakat menilai itu gitu. Baik, Prof ini kan sebenarnya yang disasar, yang dipermasalahkan adalah data diri dari Pak Jokowi begitu ya. Kalau kita lihat ini kan ini sangat pribadi dan seharusnya kalau kita mengkritisi, ini kan berkaitan dengan kebijakan, adanya kinerja-kinerja yang tidak baik. Apakah memang ini tren komunikasi politik saat ini lebih kepada menyasar pribadi seseorang atau pemimpin begitu ya? Atau seperti apa? Ya kalau kita bicara pendekatan sosiologi politiknya ya, biasanya kan orang yang berkepentingan itulah yang akan mendorong isu. Nah biasanya kalau orang yang sudah gede, mohon maaf ya, orang yang lebih tinggi dia punya popularitasnya, kemudian dia diberikan opini, itu kan juga ikut yang lain. Ya itu kalau dalam pendekatan sosiologi politiknya ya. Nah persoalannya kemudian adalah apakah orang-orang yang mendomplengi, dompleng itu semacam ikut di dalam pusaran ini, apakah juga ikut memberikan sumbangsi kenaikannya popularitas Pak Jokowi? Itu juga belum tentu.
Jangan sampai juga yang mendorong ini supaya naik popularitasnya juga akan cedera di kemudian hari, kan gitu loh. Nah, kalau menurut saya memang harus berhati-hati dalam membangun opini. Oke lah, saya setuju kalau misalnya Pak Jokowi beliau punya nama besar, kemudian dibuat isu. Memang apakah orang-orang yang mau ikut di belakangnya itu ikut besar juga belum tentu. Belum tentu kan gitu, belum tentu karena tidak ada teorinya mengatakan demikian. Yang ada itu adalah ketika kita membangun sebuah opini di masyarakat, kalau memang itu positif, maka itu juga positif dan orang yang ada di sekitarnya yang membangun opini itu juga akan positif. Ya kalau misalnya kinerjanya bagus itu diangkat, nah itu saya kira positif. Tapi kalau misalnya hal yang negatif, maka orang yang ikut dalam pusaran itu juga akan berdampak negatif juga, kan gitu. Ini harus hati-hati dalam hal ini. Nah, saya setuju dengan Bang Andi tadi bahwa memang sekarang itu kita harus mendorong bagaimana Indonesia ini menjadi besar. Itu aja sebenarnya kan gitu loh. Dan prinsip juga Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa kita harus bersama-sama membangun bangsa ini menjadi besar. Ya kita harus solid ya, jangan dibangun opininya kan gitu loh. Oke, saya ke Bang Andi. Bang Andi, ini sebenarnya suasana kebatinan baik dari Pak Jokowi maupun orang-orang di sekitar Pak Jokowi ini sendiri seperti apa? Karena kita ketahui orang-orang seperti salah satunya ya, Bang Ali Mokhtar Ngabalin ini menyebutkan bahwa Roy Suryo ini sebenarnya mendapatkan proyek besar. Sudah mulai melempar semacam serangan-serangan balik begitu Bang ya. Ini sebenarnya yang terjadi seperti apa? Ya kalau bicara Bang Ngabalin mengatakan ada bohir atau apa. Ya kita ini aja lah, kita secara logika saja ini. Ini kan panjang itunya. Mereka bekerja nggak sih? Untuk menghidupi keluarganya kan gitu, ya kan? Pasti ya mungkin aja ada supporting gitu ya. Tapi ini kan dugaan ya, belum bisa dibuktikan untuk itu. Gitu. Ya. Tapi yang jelas intinya itu adalah ya, saya mengutip kata-kata Pak Arianto, ya kan? Penasihat Kapolri, ada invisible hand yang bermain, ya, yang bermain di kasusnya ijazah Pak Jokowi ini. Nah, siapa invisible hand itu? Yuk kita sama-sama cari siapa invisible hand itu ya kan. Tapi artinya itu tadi saya setuju Pak Soeb. Bangun kesatuan dan persatuan kita, itulah intinya. Karena kita ini mau diadu domba. Baik dari luar maupun dari proksinya yang ada di dalam negeri gitu loh. Itu yang kita harus perkuat gitu loh. Sasaran tembaknya apa? Yang ingin mengacaukan program-program Astacita dari Pak Prabowo Subianto. Coba lihat. Mereka tidak rela melihat Indonesia itu maju ke depan. Kita menang aja dalam bola kemarin itu aja udah banyak yang nesu-nesu tuh kan. Negara-negara lain kan udah, karena itu udah satu capaian prestasi kita. Gitu. Baik, kita akan kawal sama-sama ya tentunya ya Bang. Sekalipun ini menjadi drama panjang, belum selesai, baru selesai ijazah tumbuh lagi ke skripsi begitu ya, kita tetap kawal. Semoga bisa membuka terang benderang mungkin begitu apa yang kemudian ini menjadi pertanyaan publik dan juga tentunya dugaan-dugaan dari Bang Andi tadi ya begitu ya. Terima kasih Bang Andi sudah hadir dan juga Prof. Swaib sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali ke hadapan Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik usai jeda berikut ini. Usai menekuk Cina 1-0, timnas Indonesia masih tersisa satu laga lagi di grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, yakni melawan Jepang pada tanggal 10 Juni mendatang. Pertanyaannya pemirsa, Jepang sebagai tuan rumah ini akan bermain totalitas atau justru menurunkan layer keduanya? Bagaimana dengan skuad Garuda? Apakah skuad Garuda ini akan ngotot untuk menambah poin? Kita akan bahas pemirsa malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu. Ini di sebelah kanan saya sudah hadir ada Bung Akmal Marhali selaku pengamat sepak bola. Selamat malam Bung Akmal. Malam Pena, salam sepak bola. Salam sepak bola. Di sebelah Bung Akmal ini juga sudah hadir mantan penyerang timnas ada Bung Peri Sandria. Selamat malam Bung Peri. Selamat malam Mbak Pena, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kabar baik kemarin, tapi kita nggak boleh berlarut-larut pada kesenangan karena masih ada pertandingan ke depan yang akan dihadapi oleh skuad Garuda. Tapi kita mau evaluasi terlebih dahulu ya dari permainan timnas kemarin melawan Cina. Evaluasi apa yang bisa menjadi catatan penting Bung Akmal, dan adakah mungkin pemain-pemain yang menonjol dalam permainan melawan Cina kemarin? Ya, yang pertama saya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada tim nasional kita ya yang sudah dipastikan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia.
tinggal menyisakan satu pertandingan melawan Jepang yang sangat penting walaupun sudah tidak menentukan apakah kita lolos atau tidak karena kita sudah lolos, tapi ini sangat menentukan untuk menaikkan peringkat kita karena kalau kita bisa menang lawan Jepang kita akan tambahan poin 21,58. Artinya ini akan menaikkan ranking FIFA kita yang sebelumnya 123 sekarang 117, bisa kita masuk ke 110 kalau kita bisa menang lawan Jepang. Namun ada catatan yang paling menarik ketika melawan Cina adalah ini momentum yang sangat baik buat tim nasional kita karena akhirnya kita bisa menang melawan Cina walaupun kita terakhir menang di kualifikasi Piala Dunia 1958 ya, 2-0 di lapangan Ikada lewat 2 gol Andi Ramang, dan terakhir 2002 kita kalah di kualifikasi Piala Dunia 2-0 di kandang kita sendiri. Sekarang kita bisa menang. Yang menarik dari strategi Patrick Kluivert adalah untuk pertama kali sejak babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, pemain yang dari Liga 1 yang diturunkan cukup dominan, ada 4 pemain kan. Sebelumnya paling 2 pemain atau bahkan 1 pemain. Ada Rizky Ridho, kemudian di posisi sayap Rizky Ridho menyingkirkan Mesilgers, pemain dengan market value tertinggi di tim nasional kita. Kemudian Jakob Sayuri menggantikan peran Kevin Dix yang merupakan back paling berpengalaman dan punya catatan bagus, juara Liga Denmark, juara Piala Denmark. Kemudian ada Jakob putra Papua Ricky Kambuaya yang main cukup agresif sekali, bahkan yang menjadi pemberi peluang kita mencetak gol lewat penalti adalah Ricky Kambuaya. Satu lagi Egy Maulana Fikri dan keempatnya tampil sangat luar biasa bersama para pemain diaspora. Saya pikir ini adalah satu catatan penting yang mungkin kita tidak dapatkan waktu di eranya Coach Sintayong gitu kan, di mana pemain Liga 1 dapat diberikan peran cukup besar dan mampu menjadi pondasi permainan ketika berhadapan dengan Cina. Cuma permasalahannya apa yang harus dievaluasi, saya masih melihat ada beberapa hal yang harus dibenahi, utamanya lini depan ya. Kalau kita lihat kita punya 8 peluang dengan 5 on target tapi jadi golnya cuma 1. Itu pun lewat penalti. Artinya lini depan masih ada PR berat untuk kita benahi, apalagi nanti kita akan berhadapan dengan Jepang, di mana dari total 16 kali kita bertemu Jepang, kita itu kalah 10 kali, 5 kali kita menang, 11 kali kita kalah gitu kan. Dan terakhir bahkan kita kalah dengan skor sangat besar. Di Piala Asia kita kalah 1-3 dari Jepang, kemudian di partai pertama babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ini di GBK kita kalah 0-4 dari Jepang. Artinya ini Jepang adalah lawan yang merupakan tim terbaik di Asia saat ini. Tapi dengan kemenangan melawan Cina ini, saya pikir ini akan menjadi modal besar buat tim nasional kita. Para pemain datang ke Jepang dengan nothing tulus tentunya kan, karena sudah tidak ada beban dan ini akan jadi modal tentunya. Bung Akmal, kalau man of the match dalam permainan melawan Cina kemarin siapa nih? Kalau saya melihat versi saya adalah Ricky Kambuaya menurut saya. Ricky Kambuaya. Kalau Bung Peri? Ya, kalau melihat pertandingan kemarin, saya rasa ini tren positif ya Bang Akmal ya. Setelah kita mengalahkan Arab, setelah kita mengalahkan Bahrain, kemarin terakhir kita mengalahkan Cina 1-0. Saya rasa tren positif ini mudah-mudahan bisa terbawa ke melawan Jepang nanti, meskipun kualitas Jepang dia juga tim yang paling kuat di Asia gitu kan. Kita lawan Jepang tuh selalu memang kalah, nggak pernah menang dari dulu ya, dari zamannya eranya saya sampai sekarang juga ya, karena memang kualitas pemain Jepang juga ini nggak bisa dianggap enteng kan gitu. Apalagi dia punya banyak pemain yang berlaga di Eropa. Kalau masalah pertandingan kemarin lawan Cina, yang membuat saya kagum tuh kemarin satu orang yaitu Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya sama nih ya berarti ya. Jadi yang dipastikan memang match of the match itu adalah Ricky Kambuaya. Gitu. Kalau menurut Bung Peri, apa sih kelebihan dari para pemain dari Jepang? Ya dia selain dia punya kecepatan, gaya bermain Eropanya cepat itu. Itu dari pengalaman Bung Peri sendiri ya. Tapi kalau secara postur kan sama ya. Ya secara postur memang kalau Asia ini rata-rata sama sih, nggak jauh beda. Ya. Yang pasti Asia tuh rata-rata kelebihan itu hanya di kecepatan. Gitu. Yang perlu diwaspadai dari para pemain Jepang tuh apa? Yang perlu diwaspadai untuk lawan kita nanti ya. Saya rasa ini soal fisik saya rasa. Gitu ya. Karena di Indonesia kita ini soal fisik ini agak berkurang dibandingkan dengan pemain Jepang. Gitu. Tapi kan justru kalau melihat pemain timnas sekarang kan justru banyak naturalisasi, postur-posturnya berbeda. Ya kalau bicara tenis memang kualitas memang di atas Jepang daripada timnas kita gitu ya. Karena memang yang saya katakan tadi, mereka
beberapa orang tuh ada bermain di Liga Eropa ya Bang Akmal ya. Iya. Dan beberapa orang juga ada sebagian dari akademik mereka yang dari mulai dia usia 15, 17 sampai ke senior mereka tuh tetap ada. Jadi mungkin di situ kekompakan dan chemistry mereka itu udah ketemu. Jadi mereka itu kalau saya lihat bermain tuh enjoy. Satu, untuk bisa kita memenangkan suatu pertandingan besar dengan banyak pemain bintang seperti katakan Jepang, ya kan, punya strategi dan taktik yang bagus. Mungkin kita bisa hanya mengalahkan yang namakan taktik dan strategi bisa dikalahkan dengan motivasi bermain. Contoh seperti waktu Italia lawan Korea waktu Piala Dunia di Korea. Korea itu tidak punya taktik dan strategi nggak bagus. Kalau kita bicara Italia di situ ada Rossi, ya lengkap, nama-nama bintang situ lengkap. Tapi dengan motivasi bermain dia bisa mengalahkan tim-tim besar seperti Italia. Dengan motivasi bermain ini bisa mengalahkan. Bung Akmal, kalau kita lihat gaya bermain dari Jepang ini kan dari kaki ke kaki begitu cepat. Strategi apa yang tepat untuk diterapkan oleh Coach Patrick Kluivert? Yang pertama saya pikir kalau kita bermain terbuka melawan Jepang agak berat ya. Jepang semua lini bermain dengan kombinasi permainan yang sangat bagus gitu. Bahkan kalau catatan saya sebenarnya adalah bahwa kita terakhir ini menang lawan Jepang tahun 1980. Bukan 72 ya, 84. Bukan, 84. Ketika kita uji coba melawan Jepang. Ketika Jepang dulu masih belajar sepak bola istilahnya, bahkan dulu banyak belajar dari sebelum J-League digulirkan, bahkan Jepang belajar dari Galatama kita untuk kemudian mereka membangun J-League yang sekarang menjadi yang terbaik di Asia ya. Dan ini yang kemudian menurut kita Jepang akselerasi sangat luar biasa. Kita yang tadinya tempat belajar Jepang kita agak ketinggalan di sini. Namun demikian menurut saya tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola, walaupun Jepang terakhir kali mereka kalah kemarin mereka kalah dari Australia kan 1-0. Padahal 12 laga sebelumnya mereka tidak terkalahkan. 2 kali imbang, sisanya mereka menang. Terakhir mereka kalah 0-1 dari Iran di Piala Asia. Artinya Jepang ini adalah salah satu tim yang sangat kuat sekali. Namun demikian kita diuntungkan satu hal, bahwa Jepang di 2 pertandingan terakhir tidak menurunkan pemain terbaiknya. Minamino tidak ikut, kemudian Mitoma tidak ikut. Bahkan dari 7 gol yang diciptakan Jepang berhadapan dengan Indonesia 3-1 mereka menang di Piala Asia, sampai kemudian mereka menang 4-0 kemarin di GBK di putaran pertama, semuanya tidak ikut di pertandingan ini. Ueda striker mereka yang cetak 2 gol ketika mereka menang 3-1 melawan kita di Piala Asia tidak dibawa. Kemudian Sugawara back mereka yang mencetak 1 gol di GBK tidak dibawa. Mitoma yang mencetak 1 gol ke gawang Indonesia juga tidak dibawa. Termasuk adalah Minota yang juga mencetak 1 gol di GBK juga tidak disertakan. Yang ikut dan satu-satunya pemain yang mencetak gol yang akan ikut bertanding di pertandingan ini hanya Justin Hubner. Justin Hubner 2 kali bunuh diri ketika berhadapan dengan Jepang. Ketika kita kalah 1-3 di Piala Asia, dia cetak 1 gol bunuh diri. Kemarin di GBK dia cetak 1 gol bunuh diri. Artinya kita berharap Justin Hubner bisa belajar dari 2 gol bunuh diri yang dia cetak, sehingga kemudian dia tidak mengulangi lagi di pertandingan ini. Karena bagaimanapun kalau kita lihat lini belakang kita, trio Justin Hubner, Jay Inces dan Justin Hubner dan Rizky Ridho, ini dari 8 pertandingan mereka bisa clean sheet 7 pertandingan dan hanya 1 kali mereka kebobolan dengan 4 gol, dan itu ketika berhadapan dengan Jepang. Artinya catatan ini akan harus jadi bahan evaluasi Patrick Kluivert ketika nanti kita akan berhadapan dengan Jepang. Walaupun mereka banyak pemain Eropa mereka tidak ikut di pertandingan nanti, tapi mereka masih ada beberapa pemain yang sangat berpengalaman ya. Takeshi Kubo masih ada, kemudian Nagatomo pemain senior masih ada, Zion Suzuki kiper juga masih ada. Artinya Jepang dengan pemain lapis kedua bukan berarti akan mudah dikalahkan. Justru pemain lapis keduanya bisa jadi akan membuktikan, iya kan, bahwa mereka ini akan menampilkan permainan terbaiknya agar dilirik bisa masuk atau bisa tampil di Piala Dunia nanti, gitu kan. Bung Peri, Jepang ini kan satu tingkat di atas kita ya, tapi rekan Anda Ricky Yacob ya kalau nggak salah pernah bermain di lapis 2 Liga Jepang. Ya, pada waktu itu memang senior saya almarhum almarhum Ricky Yacob pernah bermain di Jepang di Matsushita. Di Matsushita ya. Memang dia juga pernah bicara sama saya, wah kalau kompetisi Jepang katanya, itu rata-rata bagus semua di kompetisinya. Dan tim-tim mereka juga bagus-bagus, kuat-kuat. Jadi memang Indonesia harus belajar. Yang sebelumnya memang Jepang itu belajar
dari Indonesia. Ya kan gitu. Tapi sekarang kebalikannya. Iya, tapi kan kita lihat bahwa beberapa pemain Indonesia justru gagal main di Jepang pasca Ricky Yakobi, misal Irfan Bahdim pernah main di Jepang juga bersama Frederick Mofu, gagal. Kemudian Stefano Lillipali pernah main di Jepang juga, gagal. Tapi almarhum Ricky Yakob juga hampir top skor juga di Jepang. Top skor juga kemudian ada lagi yang Pratama Arhan di Jepang juga tidak berkembang. Terakhir ya Justin Hubner yang akhirnya memilih di Cerezo Osaka yang akhirnya memilih kembali ke klubnya karena hanya dianggap jadi bahan untuk promosi tidak berkembang juga dan tidak berkembang. Terakhir yang main di sana adalah Sandy Walsh, tapi Sandy Walsh kan tidak dibawa di pertandingan ini karena cedera. Artinya bahwa kelas dari Jepang masih belum membuat pemain Indonesia bisa masuk, termasuk pemain diasporanya kan. Justin Hubner diaspora, kemudian Lillipali juga sebenarnya diaspora juga gitu kan. Baik, tentu juga kita akan lihat ya bagaimana peluang timnas Indonesia selain pertandingan melawan Jepang lagi nanti akan ada peluang di babak kualifikasi keempat nanti. Kita akan bahas nanti usai jeda. Apa kabar Indonesia malam akan kembali untuk Anda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Ya, sebelum kita lanjutkan diskusi, kami akan mengajak Anda pemirsa bergabung bersama rekan kami Nadila Soleh untuk mendengarkan tanggapan dari sejumlah masyarakat mengenai laga pertandingan Indonesia melawan Jepang tanggal 10 Juni 2025 nanti. Selamat malam Nadila, seperti apa respon dari masyarakat? Silakan. Oke, Vera dan juga pemirsa, tentunya pertandingan antara Indonesia dan Jepang ini menjadi salah satu momen yang dinantikan oleh masyarakat Indonesia dan tentu saja kita berharap agar pertandingan antara Indonesia dan juga Jepang nanti ini sama halnya hasilnya seperti pertandingan yang baru saja terjadi di hari Kamis kemarin antara Indonesia dan juga Cina. Apa sebenarnya ekspektasi dari masyarakat? Saya di sini akan mengajak Anda untuk berbincang dengan mas-mas yang sudah bersama dengan saya di sini. Halo mas-mas, boleh bergabung di sini. Mohon waktunya sebentar ya. Ini dengan siapa aja nih? Dengan Mas Jaka, Mas Agoy, Adit 2. Oke, Mas berempat ini udah tahu kan tanggal 10 Juni nanti pertandingan Indonesia dan Jepang? Sudah tahu. Ini gimana nih ekspektasinya? Peluang Indonesia melawan Jepang menurut kalian gimana nih? Harus menang sih ya. Iya, biar soalnya kan udah menang ya lawan Cina. Harus menang. Oke, kalau kita lihat ya pertandingan kemarin melawan Cina ada sejumlah strategi nih yang dikeluarkan oleh timnas kita. Strategi apa aja nih menurut kalian yang perlu dikeluarkan ketika Indonesia melawan Jepang nanti? Mungkin Mas Adit juga bisa menjawab. Ya gak jauh dari kemarin ya. Perlu ditingkatkan lah begini paling permainannya. Oke, kalau Masnya gimana? Ya sama sih. Harus disemangatin lagi ya. Lebih semangat ya, support terus. Iya. Oke, barangkali ada salah satu pemain yang jadi favorit kalian yang kalian berharap ini nantinya waktu bermain sama Jepang bisa mengeluarkan skillnya yang terbaik. Ini gimana nih? Menurut saya sih kalau itu ya Beckham Putra harus dimainin lagi. Soalnya kemarin lagi bagus-bagus ya. Buat sama sih harus Beckham main. Iya, Beckham. Saya mau beda Ole. Kemarin juga menang kan ya? Yang ini, Beckham Putra. Oke, ada Beckham Putra oleh Romeni dan lain sebagainya yang memang jadi pilihan kalian ya. Pesan kalian untuk timnas Indonesia yang akan bertanding nanti ini gimana nih? Bareng-bareng aja. Mungkin kata-kata semangatnya. Semangat gitu ya. Indonesia Jaya. Oke, terima kasih ya Mas sudah bergabung bersama saya. Oke, Vena, tadi sudah kita dengarkan pendapat ataupun pandangan dari perwakilan masyarakat tentang pertandingan Indonesia melawan Jepang yang akan berlangsung di tanggal 10 Juni nanti. Tentunya kita bersama-sama berharap agar timnas Indonesia menjadi lebih semangat dan pertandingan nanti bisa dikuasai oleh timnas Indonesia. Sementara itu, Vena. Baik, terima kasih Nadila Soleh sudah bertanya-tanya ke sejumlah masyarakat yang ternyata ini justru lebih optimis ya agar Indonesia bisa menang melawan pertandingan-pertandingan berikutnya. Dan kita lanjutkan diskusi kita. Kalau tadi kita sudah bahas pertandingan melawan Jepang tanggal 10 Juni nanti. Nah, yang akan dihadapi berikutnya ini adalah babak kualifikasi keempat. Prediksi lawannya ini akan seperti apa? Siapa lawan-lawan potensial yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia, Bung Akmal? Ya, kalau kita lihat yang sudah pasti kan ada Qatar, ada Uni Emirat Arab, kemudian ada Irak,
kemungkinan Arab Saudi, kemungkinan satu lagi antara Oman dan Afghanistan dan Palestina gitu kan. Artinya lawan-lawan yang kita hadapi ini tim Timur Tengah semuanya gitu kan. Ini perang teluk sih sebenarnya gitu, atau apa namanya, oki lah, organisasi Islam ini kan yang kumpul semua. Dan sejarahnya belakangan kita tuh justru tampil bagus berhadapan dengan tim-tim Timur Tengah. Sebagai contoh misalnya di grup C, kita tahan Arab Saudi, kita menang 2-0 melawan Arab Saudi. Kita tahan Bahrain, kita menang 1-0 melawan Bahrain. Artinya berhadapan dengan tim Timur Tengah kita sudah punya pengalaman bisa tahan mereka, bisa kemudian mengalahkan mereka. Cuma permasalahannya adalah pertandingan ini kan nggak home away. Ini akan di home turnamen yang kemudian Irak saja protes luar biasa karena merasa bahwa sepertinya sudah diatur yang jadi tuan rumah adalah Qatar dan Arab Saudi gitu kan. Nah ini yang kemudian diprotes dan kita berharap PSSI juga protes juga dan mengajukan diri sebagai tuan rumah karena kalau menjadi tuan rumah setidaknya kita akan ada keuntungan 2 kali 2 tim Timur Tengah kita kalahkan di kandang kita gitu kan. Jadi saya berharap PSSI punya effort, punya usaha keras untuk mencalonkan diri kita sebagai tuan rumah, walaupun kabarnya berita terakhir tuan rumah sudah ditetapkan Qatar dan Uni Emirat Arab, dan ini yang membuat Irak marah gitu kan. Menurut Irak ini ada sesuatu yang tertutup oleh AFC yang kemudian mengambil negara Timur Tengah sebagai tuan rumah, padahal kalau mau dilihat misalnya peluang yang paling bagus jadi tuan rumah adalah Indonesia. Kenapa saya katakan Indonesia? Indonesia satu-satunya tim yang mungkin bukan dari Timur Tengah yang akan bermain di babak keempat. Yang kedua, kalau kita lihat atmosfer, kemudian supporter kita yang sangat fanatik, kita layak untuk menjadi tuan rumah. Jadi pesan saya Pak Erick Thohir untuk perjuangkan kita menjadi tuan rumah. Kalau kita menjadi tuan rumah, peluang kita akan sangat besar ya, dukungan supporter kita yang sangat fanatik, kemudian juga semangat dan motivasi para pemain juga sangat luar biasa kalau bermain di kandang. Yang saya khawatirkan kalau main di Timur Tengah dan sebagainya, banyak kejadian-kejadian ketika kita berhadapan dengan di Timur Tengah juga kita banyak dikerjain juga kan. Ketika kita melawan Bahrain misalnya, ketika imbang 2-2 kan kita protes luar biasa karena kita merasa dirugikan ketika berhadapan dengan Bahrain. Begitu juga ketika kita berhadapan dengan Arab Saudi. Artinya ini faktor X yang bisa menjadi pengganggu kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia kalau seandainya misalnya pertandingan ini akan digelar di Arab Saudi dan juga di Uni Emirat Arab atau Qatar. Tapi seperti yang disampaikan oleh Bung Akmal, berarti timnas skuad Garuda ini justru jauh lebih percaya diri ketika lawan-lawannya ini adalah tim-tim dari Timur Tengah ketimbang Asia? Betul, karena kalau Asia Timur gitu seperti ras kuning agak berat kan kita, Jepang, Korea Selatan, kemudian Cina, Korea Utara, lawan-lawan yang sangat berat yang kita hadapi karena mereka bermain dengan kekuatan fisik yang sangat luar biasa gitu kan. Tapi kalau melawan tim Timur Tengah sejatinya kita punya pengalaman yang cukup bagus ketika berhadapan dengan tim-tim Timur Tengah. Bahkan ketika kemarin kita lolos di Piala Asia saja gitu, kita kan ngalahin Kuwait gitu kan. Kita akhirnya lolos ke Piala Asia 2023 kemarin, dan banyak juga tim-tim Bahrain juga pernah kita kalahkan, termasuk juga Qatar bahkan pernah juga kita kalahkan waktu mereka dilatih oleh Philippe Petrouzer, bahkan Philippe Petrouzer sampai dipecat itu Piala Asia 2004 kalau tidak salah gitu kan. Artinya kita punya pengalaman pernah mengalahkan mereka dan ini akan jadi modal. Cuma permasalahannya tadi itu dengan siapa kita satu grup nantinya kan. Kalau kita kemungkinan kita nggak akan satu grup dengan Arab Saudi karena kita sudah satu grup di grup C. Artinya lawan terberat menurut saya dari Timur Tengah adalah Irak. Menurut saya kenapa? Karena dalam 3 pertemuan terakhir di beberapa kelompok umur baik itu U23 maupun tim nasional senior kita selalu kalah berhadapan dengan Irak gitu. Nah ini menurut saya tim yang Qatar walaupun dia statusnya juara Piala Asia, tapi kita ada potensi untuk bisa mengalahkan mereka dan kita pernah mengalahkan mereka, termasuk misalnya Oman misalnya atau kemudian Uni Emirat Arab kita pernah kalahkan mereka. Jadi kita ada peluang bisa setidaknya kalaupun tidak bisa juara grup, setidaknya peringkat 2 kan nanti akan di playoff kan untuk kemudian kita ada peluang untuk ke babak 5-nya. Tapi menurut saya momentum ini harus kita ambil kalau bisa kita juara grup sehingga kita memastikan langsung di babak keempat ini 1 tiket ke Piala Dunia 2026 dan harus optimis kita bisa dengan motivasi dan semangat pemain yang ada harus saat tetap ini. Optimis. Bung Peri, kalau kita lihat pemain Timur Tengah ini kan biasanya tricky ya, tapi kalau dari pengalaman dari Bung Peri ketika bermain ini seperti apa? Kita bedakan kalau main di daerah Timur Tengah ini memang susah diprediksi. Tapi kalau kita sama Asia, Jepang, Korea Utara yang di Bang Akmal tadi katakan itu lebih sulit lagi.
Ya, karena kalau Asia ini punya kecepatan yang sudah tadi saya katakan, dibandingkan dengan Timur Tengah kita gampang. Dia karena tinggi, dia punya langkah juga lebar. Ini karena langkah panjang. Saya langkah panjang dengan kecepatan itu lebih menang dengan kecepatan gitu ya. Terbukti kemarin kita melawan Arab kita menang di kandang ya. Meskipun di kandang mereka kita main draw, dan lawan Bahrain kita juga menang di kandang, di tandang juga kita main seri. Saya rasa ini udah terbaca gitu. Permasalahannya sebenarnya kalau kita lawan di daerah-daerah Timur Tengah, nih permasalahan kalau soal teknis itu nggak jadi masalah. Yang kita permasalahkan adalah faktor non teknisnya ini, yang memang dari dulu tuh, memang dari zamannya saya dulu memang faktor non teknis ini jadi masalah gitu. Apalagi sekarang yang sistemnya dibuatnya home turnamen, ini bermasalah sekali. Pasti yang namanya home turnamen itu yang diuntungkan pasti yang Bang Amal katakan tadi, pasti yang diuntungkan adalah tuan rumah gitu. Setidak-tidaknya ini juga harus ada protes dari pihak PSSI-nya, lebih baik sistemnya akan dirubah menjadi home away gitu Bang Amal ya. Jadi kita bisa, kalau andai kan kita kalah di tandang, tapi kita harus bisa balas di kandang. Ini akan lebih seru. Jadi nanti kalau diadakan sistemnya dengan home turnamen, ini bisa ketebak siapa yang akan lolos gitu loh. Yang pasti kan otomatis tiket pertama pasti tuan rumah harus diloloskan. Itu keuntungannya. Ini permasalahannya. Lalu bagaimana dengan prediksi formasi skuad Garuda ketika akan bermain di babak kualifikasi keempat? Kita jawab nanti ya. Usai jeda, Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, prediksi dan formasi untuk timnas Indonesia tepatnya pada kualifikasi babak keempat ini akan seperti apa yang diterapkan oleh skuad Garuda, Bung Akmal? Ya, yang pasti Patrick Kluivert pasti sudah mempelajari rekaman pertandingan di partai pertama kita kalah 0-4 ya. Waktu kita kalah 0-4 kan kemasukan kita sejatinya karena kesalahan kita sendiri, dan itu yang harus dieliminasi oleh Patrick Kluivert di pertandingan nanti melawan Jepang. Yang kedua tentunya adalah bahwa Jepang akan turunkan tim lapis keduanya yang pastinya orang bisa beranggapan pasti lebih lemah, belum tentu. Barangkali ya saja tim lapis kedua mereka tampil lebih baik karena mereka juga punya motivasi untuk menunjukkan bahwa mereka layak untuk dipanggil ke timnas nanti untuk main di Piala Dunia di 2026. Yang ketiga, kita diuntungkan dengan kembalinya Martin Pas dan Marcelino yang kemarin tempat Marcelino digantikan perannya oleh Ricky Kambuaya. Kemudian Martin Pas digantikan oleh Emil Audero. Walaupun Emil Audero kemarin tampil sangat luar biasa. Salah satu penyelamatannya adalah ketika dia 2 kali mampu melakukan double save yang membuat kita tidak kebobolan. Artinya ada persaingan di kiper yang ini justru akan menjadi bagus ya buat Indonesia, karena pastinya dua-duanya akan menampilkan permainan terbaik. Marcelino kembali, Marcelino pasti punya motivasi tinggi dan lebih bugar. Nah, yang menjadi catatan menurut saya adalah bagaimana kita bisa menghentikan agresivitas dari lini tengah Jepang yang sangat luar biasa, karena di sana masih ada Takeuchi Ubo, kemudian ada pemain-pemain yang juga cukup matang dan cukup berpengalaman main di Eropa. Artinya sebenarnya ini walaupun lapis kedua pemain Jepang mayoritas juga main di Eropa. Artinya kita akan bertemu Eropa dengan Eropa, banyak pemain kita yang main di Eropa. Yang sedikit menguntungkan mungkin cuaca, karena kita kan banyak pemain diaspora kita yang main di Eropa yang cuacanya lebih dingin, dan kita berharap di Jepang cuacanya tidak seperti kemarin di GBK kan sangat panas dengan iklim kita tropis yang kemudian membuat Tom Hei mulai kelelahan, kemudian Pelupesi kelelahan, oleh Romani kelelahan. Semoga pas nanti di Jepang cuacanya lebih sejuk sehingga semua penampilan terbaik dari pemain diaspora kita bisa muncul. Dan yang paling penting adalah bahwa kita pernah mengalahkan Jepang 7-0 di Merdeka Game 12 Mei 1958. Ketika itu 3 gol dari 3 gol dicetak oleh Sucipto Quintoro, 2 gol oleh Yakob Siasale, 1 gol dari Abdul Qadir dan Surya Lesmana. Kita juga pernah menang 3-4, bahkan dari rekor pertemuan kita pernah 5 kali menang melawan Jepang. Walaupun orang akan beranggapan itu kan dulu, bukan masalah dulu atau sekarang. Masalahnya adalah kita pernah mengalahkan Jepang. Jadi bukan tidak mungkin dalam kesempatan ini ketika kita bisa melakukan. Jadi seperti temanya TV One, Manyala Garudaku gitu kan. Kita libas kalian Jepang di pertandingan ini, dan momentum itu ada karena para pemain pasti datang dengan motivasi sangat besar untuk bisa bikin kejutan. Karena kalau kita bisa menang lawan Jepang, akan menaikkan ranking FIFA kita juga. Baik, Bung Akmal. Kalau begitu saya mau ke Bung Peri. Bung Peri, kalau formasi yang nanti akan diterapkan oleh Coach Patrick Kluivert, ini formasi 3-4-3, dan prediksi Anda kira-kira skornya akan berapa nih? Mungkin
kita bicara dulu masalah yang kita kalah dengan Jepang 4-0, waktu itu kan beda pelatih ya. Selama di tangan Sintayong, kita mengalahkan terakhir kemarin kalah 0-4. Mungkin ini udah dievaluasi oleh Freddy Clifford, ya mudah-mudahan saya berharap mereka dalam keadaan dalam tandang ke Jepang, menurut saya ya mereka jangan ada beban dulu gitu loh. Soal prediksi saya rasa untuk di 3-4-3 saya rasa itu mungkin akan dipakai sama dia daripada kalau dengan formasi kemarin 3-4-2-1 ini beresiko karena sistem itu pasti sistem menyerang. Ini berbahaya kalau kita lawan Jepang sistemnya begitu, itu bahaya karena kekuatan Jepang itu ada di lini tengah ya begitu Bang Akmalnya. 3-4-3 mungkin 3 di belakang ini duet trio macan ya. Ada Justin, ada Yes, saya rasa mungkin di situ ada Rizky Ridho. Dan mungkin kemarin Yakub menggantikan Kevin Dix ya. Sementara mungkin kita dengan kekuatan lengkap untuk melawan Jepang nih. Marcelino udah bisa bermain kembali, yang kena kartu akumulasi. Terus yang kedua, ini permasalahannya yang menggantikan di winger kiri ini siapa? Antara Ricky Kambuaya atau Egy. Karena kalau saya lihat tipe Egy dengan Marcelino ini hampir mirip sama. Tebak skor berapa kira-kira melawan Jepang nanti? Ya kalau saya bicara tebak skor, mungkin kalau dikatakan menang bisa 1. Ya saya bicara realistis saja lah. 1-0. 1-0. Kalau Bung Akmal 1-1. Kok 1-1 sih? Oh kalau Bung Akmal berapa nih? Saya punya bahasa gini, Masna wasulasa waruba wa hitum ala ta'dilu fawahidah. 2, 3 atau 4, tapi kalau nggak mampu cukup 1-0. Tapi yang realistisnya, objektifnya bagaimanapun kita tahu Jepang itu adalah tim kuat. Jadi seri saja, menurut saya itu udah prestasi sangat luar biasa buat tim nasional Indonesia. Oke, karena bermainnya juga tidak tanpa beban ya, akan bermain santai. Baik, terima kasih Bung Akmal, terima kasih Bung Peri. Nanti kita nantikan pertandingan Indonesia melawan Jepang. Mudah-mudahan timnas Indonesia ini bisa, prediksi saya ini 2-0 ya. 2-0 Indonesia, 2-0 Jepang. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan dilanjutkan oleh Tiara Harahap. Tiara. Ya, Vena dan juga pemirsa menarik sekali ya. Kalau Vena tadi nebak 2-0, pemirsa saya boleh ya ikut-ikutan nebak ya. Saya 1-0 deh, ikut-ikutan deh kalau gitu ya. Dan informasi tadi pemirsa sekaligus menutup apa kabar Indonesia malam hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Renungan Jiwa. Saya Tiara Harahap. Dan saya Vena Kintan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa.